Okay, so let's start the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray. I mean, let's pray together. Okay, so let's continue the previous lesson. We talk about structure. Let me share screen. Okay, can you see my share screen? All right, so let's have a look at here, number 3. Oke ya, saya mau nanya dulu nih, nomor 3. Nomor 3, kalau Anda bilang presiden yang pertama, bagaimana bahasa Inggrisnya kalau Anda tahu? Presiden yang pertama. First President. First President, oke. Rumah yang pertama. First House. First house, oke. Dalam bahasa Inggris, ketika menyebutkan sesuatu yang sudah pasti atau definite, apalagi ketika menggunakan first, second, third, ya. Jadi first, second, third, fourth itu namanya ordinal number. Oke, let me tell you here. Namanya ordinal number. Nanti ordinal number bisa juga dipakai untuk menyebutkan tanggal. Ya. Hold on. Jadi Anda tadi bilang first president sama first house. Nah, dalam bahasa Inggris ketika Anda menyebutkan first, biasanya dikasih the. Oke? The first president, the first house. Bisa diterima? Terus kalau misalnya ruangan yang pertama. Jadi bagaimana ruangan yang pertama? Ini sudah bisa ngerespon ya. Jadi aman ya, sudah nggak di luar ya. Aman. Baik, langsung dicoba dijawab saja. Kalau misalnya ruangan yang pertama, bagaimana bahasa Inggrisnya? First room. The first room. Very good. Ada the-nya ya. The first room. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris ada cara alternatif untuk mengungkapkan contohnya ruangan 1. Anda bisa bilang gini. Oke. Sama dengan kalau misalnya Anda bilang chapter yang pertama. Bagaimana? The first chapter. Very good. The first chapter. Biasanya dalam buku kan ada di atas tuh chapter 1. Chapter 1. Very good. So, nomor 3 jawabannya apa? Act 1. Act 1. Oke, very good. Paham ya? Saya kasih tambahan informasi tentang ordinal number. Jadi jawabannya bravo. Ordinal number ini sering juga dipakai untuk menyebutkan tanggal. Contohnya sekarang, oke, tanggal 1 bulan Juni. On the first of June 2023. Oke ya, on the 1st of June 2023. Ada juga yang seperti ini. Misalnya ada on June. Oke, ini Anda perhatikan kalau misalnya ada bulan saja in June. Kalau tahun pakainya in. Ini biasanya keluar juga. Oke, kalau misalnya menyebutkan tanggal saja biasanya bilang gini. On the first. Ini aja. Oke. Kalau misalnya ada kalanya seperti ini caranya. Ada kalanya seperti ini. On June 1st atau on June the 1st.
Ya. Oke. Apa yang membedakan antara ini? On June, setelah on muncul bulan. Ya. Kalau di dalam kalimat itu menyebutkan tanggal, maka Anda menggunakan on. Kalau tidak menyebutkan tanggal, Anda menggunakan in. Oke, ini perhatikan ini. Kalau tidak menyebutkan tanggal, Anda menggunakan in. Bisa diterima? Biarpun kalau menyebutkan tanggal, biarpun tanggalnya duluan atau mungkin bulannya muncul duluan, tetap menggunakan on. Oke? Alright. Kalau misalnya tanggalnya muncul, bulannya muncul, tahunnya juga muncul, Anda menggunakan on ini. Yang ini. Oke ya. Kalau tahun saja, bulan saja Anda menggunakan in. Ini, yang garing miring. Oke ya, bisa diterima ya. Ini, oke. Hati-hati kalau untuk tanggal 4, ada TH-nya. Untuk tanggal 5, ada TH-nya. Oke. Untuk tanggal 21, bagaimana jadinya? 20, 21st. Yes, 20th. Tanggal 20. Pokoknya ada TH-TH-nya. Oke ya. Alright, so sekarang nomor 4. Nomor 4 ini, kemarin saya menjelaskan dalam satu kalimat itu harus setara. Oke, dalam satu kalimat harus setara. Saya coba cari contohnya saya dulu. Oke, saya hold on. Nah, Anda perhatikan ini. Kalau Anda masih ingat, ini kalimat saya ini, tensesnya apa? Anda familiar dengan tenses ya? Oke, ini tensesnya apa? Ada want, ada felt. Jadi tensesnya past tense. Oke, kalau misalnya kalimat saya ini, saya rubah menjadi present tense, maka akan seperti ini. Because she wins the competition, she feels happy. Nah, jadi dalam satu kalimat itu harus setara. Note. Tenses yang sama. Oke, jika ada jika kalimat tersebut adalah kalimat double. Oke, masih ingat ya kalimat double ya? Ada dua kalimat dalam satu kalimat. Kalimat single, satu kalimat aja. Alright, so sekarang Anda perhatikan kira-kira sekarang nomor 4 jawaban yang benar mana? Ini nomor 4 ini sebenarnya kalimatnya kurang sempurna, tapi masih bisa dicari jawabannya, masih bisa dipilih. Anda juga harus ingat kata kerja ada 3 macam, verb asli, verb to be, sama kata kerja bantu. Ya, oke, jawabannya mana? Boleh kasih chat box juga boleh, suara juga boleh. Still confused. Still confused. What's going on? Alright. Saya kasih contoh lagi ya. Saya pindah ke sini aja. Nomor 4. Oke. Dalam satu kalimat, saya mau nanya dulu.
Kata kerja itu ada berapa? Ada berapa macam? Silakan siapapun boleh jawab. Kata kerja ada berapa? Kayak verb Ada verb asli, gitu. Oke, salah satu dulu. Mr. Zadid dulu, Dr. Zadid dulu. Ini asli, kemudian to be, sama apa tadi satu? Kata kerja, Bantu. kata kerja bantu. Minta tolong disebutkan lagi, Dr. Bubi. verb asli, verb to be, sama kata kerja bantu. Oke. Anda tahu verb to be itu contohnya apa saja? Verb to be itu apa aja? Am, is, Are, MR, was, were. ya itu namanya verb to be ini ya. Am, is, are. Kalau lampau, pakainya was, were. Oke. Kalau kata kerja bantu itu ada can, may, might, must, would, should, seperti itu. Oke. Nah, Anda lihat nomor 4 di sini. Apakah Anda mendapati di dalam soalnya ya, apakah Anda mendapati kata kerja asli atau kata kerja to be atau kata kerja bantu? Di soal nomor 4. Dicoba. Oke. Nggak ada ya. Loh, nggak ada, nggak kelihatan ya. As itu masuk kata kerja bantu atau bagaimana? No, ini kata kerja bantu ini. Yang saya ini. Kata kerja bantu itu ini. Oh, will, yang will. Aduh, abis will. Di soalnya saja, di soal. Di soal saja. Masalah di Ada nggak? Di soalnya sini. As soon as sampai formed, mana yang apakah ada kata kerja asli atau kata kerja to be, ada nggak? Ayo, ada apa nggak? Mau saya tunjukkan? is formed, Iya, very good. Jadi kata kerjanya is formed. Diawali dengan to be. Is verb to be. Ini ya. Ini namanya kata kerja. Kalau ada to be plus verb 3, ini sudah saya jelaskan kemarin. Kalau ada to be plus verb 3 memiliki arti me atau di. Me atau di. Coba ini sambil review supaya nanti membekas dalam jangka waktu yang lama. Harapannya seperti itu. Kalau ada to be, ada verb 3, itu memiliki arti di. Kemarin sudah saya sebutkan di sini. Hold on, mana ya? Nah, ini. Oke ya. Kalau ada to be, ada verb 3 memiliki arti di. Oke. Saya mau nanya Dr. Zadid, kata kerjanya mana dalam soal ini? Mohon maaf. is formed. Very good. Verb-nya itu verb asli atau verb to be? Diawali Verb to- dengan apa? Very good. Verb to be karena ada is-nya. Sekarang saya nanya Anda berdua, is itu verb to be present atau lampau? lampau. Loh. Oh, Is. Telah terjadi. Is formed. No. Formnya jangan berpatokan pada formnya, tapi berpatokan pada is-nya. Ya. yes, present. Yes, present. Oke, kalau present, dari A, B, C, D di sini, mana yang menunjukkan present tense? Be, Yes, very good. Bravo. Oke. Jadi, meskipun nggak tahu arti, mungkin ada beberapa kata yang nggak tahu artinya, itu masih bisa
kira-kira ini jawabannya pasti ini. Miss, kenapa kok nggak A, padahal will itu juga present? Enggak, karena will itu menandakan present future. Nanti ada pembahasannya sendiri juga. Oke? Loh, kenapa kok nggak C? C juga is, ada isnya, isnya, tapi bukan present tense, bukan isnya ini present continuous tense. Oke, saya perkenalkan tenses dulu sebentar ya. Boleh? Iya, Yang iya. ya, Agak bingung di sini soalnya. Soalnya kan ada is form. Kan pikiran saya telah terjadi kan verb oke. ini. Saya mau kasih passive voice dulu sebentar. Passive voice itu terbentuk dari verb to be plus verb 3. Oke, contohnya. She is invited. Oke, ini present tense. Oke, and then she was invited. Oke, ini past tense. Dari mana tahu present dan past tense-nya? Anda perhatikan to be-nya di sini. Oke. Oke, oke. Jadi, yang menjadi patokan adalah to be. Ya, bentuk ketiganya tidak jadikan patokan karena bentuk ketiga itu kewajiban untuk membentuk makna di. Oke, saya kasih di sini. Alright. Nanti ada juga seperti ini. She will be invited. Ini namanya kalau ada will, ini namanya sebut saja present Future. tense. Very good. Tandanya will. Oke. Tandanya was. Tandanya is. Oke, nanti ada lagi satu, coba saya di sini. She has been invited. Ini namanya present perfect tense. Nah, ini yang memiliki arti telah. Tandanya has been. Jadi, bentuk to be telah di. Kalau ada, oke, hang on. Has atau have memiliki arti telah. Oke. Sampai di sini bisa dipahami, ini yang memiliki arti di. Oke ya. Nah, sekarang saya kasih contoh yang memiliki arti me. Hang on. Hang on. Dalam satu kalimat. Oh, tadi sudah saya jelasin di atas tadi. Oke, ini saya kasih turun aja. Nah, sekarang kita belajar tenses yang memiliki arti me. Oke ya, kalimat aktif. Kalau tadi di atas kalimat pasif. Sekarang kalimat aktif. She invites. She invites the. Oke, she invites aja nggak apa-apa. Ini present tense, ya. Me. Oke. Tandanya adalah verb asli atau verb 1. Oke. Anda harus tahu kalau subjeknya jamak, subjek plural, contohnya apa saja? I, you, we, they. Mereka menggunakan verb asli murni. Maksudnya apa? Tanpa ada tambahan huruf S atau ES.
Sampai di sini bisa diterima? Sambil recall ya. Nah, sekarang subjek singular, contohnya he, she, it. Ini harus menggunakan verb asli dengan penambahan s atau es, tergantung. Oke, contohnya invites di sini. Kalau she menggunakan invites pakai s, kalau misalnya yang mengundang mereka, invite, gini aja. They invite me, misalnya. Oke, bisa diterima ya. Nah, ini namanya present tense. Kalau past tense, seperti ini. She invited. Oke, kuncinya semua subjek menggunakan verb 2. Wajib sudah menggunakan verb 2 kalau ingin memiliki arti me. Oke ya. Oke, kemudian nanti ada juga she will invite them. Present, future, tense. Tandanya, basically semua subjek bisa menggunakan langsung will, kemudian diikuti verb asli murni atau verb 1. Murni loh ya, murni. Semua subjek murni. Semua subjek menggunakan kata kerja murni setelah will. Kecuali kalau untuk formalitas, hanya subjek I dan we menggunakan shall. Oke. Formalitas. Bisa dicontohkan yang pakai shall, lupa kan? Boleh, boleh. Saya kasih contoh. Contohnya, I shall go now. Oke. We shall study. Okay. I shall go now. We shall study tomorrow. Oke. Ini saya ganti. I shall go tonight. Biasanya kata shall itu lebih cenderung digunakan kayak untuk bertanya biasanya. Contohnya, shall we go now? Biasanya begitu sih kalau untuk percakapan. Shall we go now? Akankah kita pergi sekarang? Gitu. Oke? Tapi semuanya boleh menggunakan will. Semua. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau di kasus yang nomor 4 ini kan as soon as. Nah, ini subjeknya ini masuknya. Nah, subjeknya di sini berarti di ABCD. Di ABCD. Di multiple choices-nya. Kira-kira subjeknya mana? Obvious itu. Yes, very good. Jadi, oh di soal kok nggak ada subjeknya ya? Anda lihat multiple choices-nya. Berarti ya, at least you can identify mana kata kerja. Ini ada will react, reacts, is reacting. Oke ya. Ini tenses yang saya jelaskan yang sering muncul saja. Oke. Nah. Ini ada juga she is inviting. Ini present juga, tapi presentnya ada present continuous atau present progressive, ya. Jadi kita ngambilnya tuh tenses yang murni karena is di sini present tense verb to be murni. Oke. Jadi kalau subjeknya
I, gandengannya am. Gandengannya is. Gandengannya are. Oke ya. Kemudian ada satu lagi. Ada dua lagi, hang on. She has invited them. Present perfect tense. Oke. Subject singular menggunakan has. Kalau plural menggunakan have. Nah, ini wajib diikuti oleh verb 3. Anda perhatikan. Has diikuti verb 3 memiliki arti me, telah me. Tapi kalau to be diikuti verb 3 memiliki arti apa? Di atau me? Ayo. Saya tanya, ini karena supaya bisa identifikasi, next kalau mengerjakan to be, verb 3 memiliki arti apa? Memiliki arti apa? Me atau di? Di. Yes, very good. Good job. Kalau ini memiliki arti me ya. Ini artinya telah me. Oke? Oke. Terus nanti kalau misalnya ada begini. Memiliki arti apa? Telah me atau telah di? Telah me. Oh, Oke. yes. Been, kalau Anda tahu been, ya, Telah pokoknya. telah apa? Kalau Dokter Bubi has been, verb 3 telah apa? Me atau di? Oke, kembali lagi ke atas ini. Nih, ini namanya to be. Ya. Jadi, saya kasih tahu to be. Hold on. To be, bentuk to be present. To be present. Loh, nggak kelihatan malah. Hang on, sorry. Ya ampun. Oke. Udah biarin gini aja. Jadi, to be, verb to be, ya, kalau present, to be-nya am, is, are. Kalau past tense, to be-nya was, were. Kalau future itu pakai will be. Be-nya ini. Be-nya yang jadi fokus. Kalau perfect has been, been-nya yang jadi to be-nya. Atau have been. Oke, ini present ya. Bisa diterima? Oke ya, nanti shall juga shall be. Oke, kembali lagi ke sini. Saya nanya nih, ada has been, verb 3 ini memiliki telah
memiliki arti telah atau telah di? Saya nanya. Telah di. Very good. Good job. Oke ya. Ini buat basic Anda. Nanti meskipun ada beberapa kosakata yang tidak Anda ketahui ketika mengerjakan. Oke? Sampai di sini nomor 4 sudah paham. Kalau misalnya ada gini, mohon maaf, saya pakai kata kerja bantu sekarang. Ayo, ini memiliki arti me atau di? Di. Very good. Kalau begini, memiliki arti apa? Akan. Akan apa? Akan. Will be. Ah. Akan. Di. Akan di. Yes, pokoknya itu sudah aturannya. Ada to be, ada verb 3 memiliki arti di. Nanti kalau misalnya di awal kalimat tahu-tahu ada verb 3, berarti dia memiliki arti di. Kalau misalnya Anda mendapati satu kalimat single ya, kalimat single, terus subjeknya, ini subjek panjang. Ini saya belum ngajarin Anda subjek panjang ya. Karena dalam mengerjakan structure, Anda harus tahu ini subjeknya pendek atau subjeknya panjang. Habis ini saya kasih. Oke. Kita belajar subjek pendek, subjek panjang boleh. Ya. Subjek pendek. Subjek itu ada dua macam. Ini versi saya menjelaskan. Subjek pendek dan subjek panjang. Oke, subjek pendek itu contohnya begini. Contohnya tadi, she invites me. She merupakan subjek pendek. Oke. Kemudian saya juga bisa bilang begini. She itu kan saya bilang mengclarify supaya jelas she-nya itu siapa. Invites me. Oke, tahu nggak? She invites me. What do you mean she? The girl. The girl invites me. The girl sebenarnya ini termasuk noun phrase, tapi saya sebutnya sebagai subjek pendek saja. Terus misalnya Dr. Zadid menanyakan ke saya, misalnya dia, maksud Anda the girl siapa sih? Yang jelas dong kalau ngomong di sini tuh banyak the girl gitu kan, banyak girls di sini. Oke. Would you mind being specific? And then I said like this. Oh, ini loh Dr. Zadid, the girl yang saya menjelaskan subjeknya. Saya kasih tanda garing miring ya supaya Anda clear. Subjeknya saya kasih tanda garis miring. So, the girl yang mana? The girl ada beberapa cara. Saya kasih cara ini dulu. The girl the girl drinking juice. Oke. Invites me. Ini penting, ini sering muncul juga. Setidaknya Anda bisa mengidentifikasi. The girl yang mana sih? The girl yang drinking juice itu loh. The girl yang anak gadis yang meminum. Minum aja boleh. Minum jus. Mengundangku. Boleh nggak saya ganti drinkingnya? Boleh dong. Saya kasih ganti yang berbicara dengan yang berbicara di sana. Di sana itu bahasa Inggrisnya there. Oke, Anda tahu artinya berbicara dalam bahasa Inggris ya? Ayo coba bagaimana? The girl yang berbicara di sana. The girl who talking at there. Ikuti contoh saya. Ikuti contoh saya. Talking there. Yes, very good. The girl talking there. Bisa pakai talking, bisa pakai speaking. Oke.
Bisa diterima? Oke ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, Anda boleh menggunakan ini. The girl pakainya who. The girl who. Kalau misalnya Anda tahu gadis itu sedang, berarti Anda menggunakan is drinking juice. Invites every day or every year. Gitu aja. The girl who is drinking juice ini memiliki arti sedang ya. The girl yang sedang minum, meminum. Oke, kenapa saya kasih me supaya nanti tahu bahwa artinya ini me bukan di minum jus. Oke. Nah, coba kalimatnya Dokter Zadid pakai berbicara, Dokter Bubi pakai berjalan. Oke? The girl Ya. who is talking. Yes, very good. Oh, berarti nggak usah pakai at there gitu ya? Nggak usah add. Pakai there juga boleh, pakai langsung there. Who is talking? There gitu. Yes, very good. Dokter Bubi boleh pakai berjalan, boleh bikin juga. The girl who is working there. Good. Oke. Oke. So, kalau ini bagaimana, Dok? The girl talking there punyanya Dokter Zadid, kalau punya Anda bagaimana? The girl The girl working there. very good. Very good. Perhatikan. Yang ini ya, yang ini tidak memiliki arti sedang. Oke. Tidak memiliki arti sedang. Ini itu netral. Tidak ada pengaruh tenses. Oke. Kata talking itu adalah bentuk netral. Oke. Memang harus ditambah ing gitu aja. Jadi belajar bahasa Inggris grammar kalau saya jangan terlalu kritis, cara saya belajar dulu dari guru saya. Jadi, oh materinya gini, oh gini, terima, langsung buat kalimat. Oke, kalau ini ada pengaruh tensesnya. Oke, sedang ada pengaruh tenses. Nah ini. Pengaruh tenses. Tensesnya apa kalau ngomong sedang? Present continuous tense. Oke, sekarang boleh nggak kalau diganti present tense? Boleh, saya coba ya. The girl, the girl who, the girl who, kalimat saya sendiri, hang on. The girl who drinks juice. Oke. Invites me every year. Oke, kalau kalimatnya Anda bagaimana? Silakan. Kalimat Anda bagaimana? The girl who talks Good job. there. There. Oke, next. Kalau punyanya Dokter Bubi, bagaimana? The girl work there. Pakai S atau enggak?
pakai S, works. Kenapa pakai S? Boleh tahu? She. Karena si tunggal ya. Oke. Sekarang next, kalau misalnya the girl-nya saya ini, saya jamakkan. Bagaimana jadinya? Punya saya. The girls who? Drink tanpa S. Very good. Punya Anda juga begitu ya, tanpa Ya. S ya. Kalau misalnya lampau. Jadi bagaimana? The girl Who who bentuk lampau. had been drink No. Langsung aja bentuk lampaunya drink apa? drinket. Who No. drink Like this. Nggak semua berakhir dengan ed ya. drunk. Drank. Drunk. Oke. Berarti pakai yang mana? Yang 1, 2, 3 pakai yang mana? Drunk. Loh, pakai yang DRUNK. drank. Oh, yang drunk. Drank juice. Ini nanti juga manfaat loh ya. Kalau Anda kuliah, Anda lanjut kuliah nanti ngambil spesialis bahasa Inggris juga bakal dibutuhin untuk ngerjain tugas-tugas atau presentasi. The girl who drank juice. Nih, perhatikan kalimatnya. Ini kalimatnya present ya. Sama-sama present nih. Remember, dalam satu kalimat, kalau ada dua kata kerja, biasanya harus setara. Oke. Kalau invites jadi apa? Invited. Yes, very good. Okay, so invited me last year. Oke, kalau kalimat Anda bentuk keduanya talk itu apa? Bentuk keduanya walk bagaimana? Work, talk, Oke. Yes, talk. Ditambah ed ya. work it, Walk. work. Ya. Sekedar info saja nanti bacanya talk, walk, kayak ada akhiran the doang. Talk, walk, gitu aja. Kalau invited harus invited karena berakhiran dengan suara T. Invite masih bisa masuk invited. Ya. Oke, sampai di sini sudah paham. Oke, jadi ini kan tadi kita belajar dua versi. Yang satu langsung di bypass menggunakan verb in, yang kedua menggunakan who. Jadi selain Anda menggunakan who, Anda juga bisa menggunakan that. Saya kasih kalimat di sini saja. The girl that is talking there. Jadi posisinya who sama that itu sama. Kapan kita menggunakan that? That itu dipakai kalau misalnya kita ketika berbicara lupa kapan apakah pakai who atau pakai whom atau pakai which. Jadi lebih netralnya pakai that gitu aja. Oke ya. Ini sebenarnya ada lanjutannya. Materinya itu adjective clause. Oke. Ditandai dengan relative pronoun. Relative pronoun itu kapan dari kalau nggak salah saya sudah ngasih belum ya? Ada who, whom, kayaknya sudah deh. Dikit. Ada whom, ada whose, nanti ada that. Di atas sudah saya jelasin kalau nggak salah. Saya tengok. Nah ini dia. Ini. Ya. So, barusan yang who ini sudah kita pelajari. Yang who ini sudah kita pelajari barusan kita buat kalimat. Oke.
contoh kalimat dari nomor 1, who itu menjelaskan person sebagai subjek. Oke ya. Saya kasih penjelasan yang paling simpel ya, untuk bisa mengidentifikasi kapan menggunakan who dan kapan menggunakan whom. Anda perhatikan. Who diikuti, who itu diikuti dengan misalnya verb asli atau verb to be atau kata kerja tertentu. Kalau whom itu diikuti ini, bukan verb, diikuti subjek. Saya tunjukkan di sini. Kalau which itu bisa diikuti verb asli, 3 macam verb, atau bisa diikuti subjek. Oke. Nih, saya kasih contoh ya. Simpelnya gini aja. Kalau saya pakai tangan nih. Who itu diikuti verb. Kalau whom itu diikuti subjek. Oke. Kalau which itu fleksibel. Bisa verb, bisa subjek. Oke. Ini kuncinya. Saya kasih contoh yang menggunakan who. Menggunakan whom. Oke. The girl the girl whom I met yesterday invited me to her party. Oke. Anda bisa mengidentifikasi mana subjeknya? Subjeknya pendek atau panjang? Kalimat saya ini? Subjeknya mana? The girl. The girl. Pendek atau panjang? The girl whom. Yes. The girl whom I met yesterday. Itu subjeknya panjang. Oke? Jadi, whom, boleh nggak Miss kalau gini? The girl whom met yesterday. Nggak boleh, nggak bisa. Oke, secara makna juga nggak tepat. The girl yang bertemu kemarin. Nggak tepat juga. Oke, the girl yang saya temui kemarin. Yang saya jumpai kemarin. Mengundang saya. Anda perhatikan di sini, met itu kata kerja bentuk ke-1 atau kedua? Kedua. Kedua, very good. Terus Anda lihat invited, kata kerja bentuk keberapa? Kedua. Very good, harus setara ya. Harus linear. Ya, oke. Nanti kalau misalnya present tense bagaimana? Kalau misalnya present tense jadinya begini. Kalau misalnya present tense, met-nya berubah jadi bagaimana? Meet. Meet, very good. Yesterday-nya jangan masuk karena mempengaruhi arti. Whom I meet every day, misalnya ya. Invited-nya berubah jadi apa? Invites. Very good. Kenapa pakai S? Setara. Kemudian the girl ini kan plural. Oh, kebalik. Apa? Tunggal. Apa? Si pokoknya. Iya, karena tunggal intinya ya. Oke, hang on. Kalau misalnya the girl-nya jamak, bagaimana jadinya? The girls. Gak usah pakai S. Ya, terus? Invite-nya invite biasa. Very good. Jadi kata invite yang merupakan kata kerja utama tetap harus berpatokan kepada
subjek utamanya. Oke, saya biasanya begini kalau nanya. The girl whom I met yesterday, ini subjek pendek atau panjang? Jawabnya panjang. Oke. Kemudian subjek utamanya mana? Subjek utamanya, main subjeknya mana? The girl. Oke. Dalam kalimat ini, kata kerja utamanya mana? Invited. Begitu. Bukan met. Bukan met ini bagian dari subjek. Alright. Sudah paham ya? Oke. Sekarang whom. Not whom. Sekarang which. Saya kasih contoh which. Cepet banget jamnya. Oke, nggak apa-apa. Contoh. Contoh which. Which ini untuk benda. Remember, who sama whom wajib untuk menjelaskan orang, manusia. Oke. Kalau which itu benda. Kalau nggak salah ya, hewan itu termasuk which. Ya, pakai which. Saya kasih contoh. The book which you borrow. Not. Which you borrowed yesterday was lost. Oke, saya mau nanya nih, satu persatu dulu ya. Saya mau nanya Dr. Zadid, subjeknya mana, Dok? The book which you borrowed yesterday. Oke, subjek utamanya mana? The book. Oke, di sini the book sampai yesterday, subjek pendek atau panjang? Panjang. Very good. Kata kerja utamanya mana? Lost. Nah, was-nya apa? Was-nya ini kan to be-nya dari lost itu. Sertakan. Ingat, to be, makanya saya kenapa bilang to be itu kata kerja to be, jadikan satu. Ya, supaya tahu bahwa to be itu bagian dari kata kerja. Kata kerja asli, kata kerja to be, kata kerja bantu. Oke? Nanti kalau Anda patokannya lost, khawatirnya ketika saya memberikan to be is, maka terus kalimatnya saya ubah, borrows. Every Sunday, which you borrow, sorry. You termasuk plural. Takutnya Anda menganggap kata kerjanya adalah lost. Lost Anda tahu bentuk keberapa? Di sini. Sama. Bentuk lampau kan? Bentuk Iya, ketiga. lampau. Nah, khawatirnya kalau Anda tidak menyertakan is, Anda berpikiran bahwa ini bahwa ini kata kerja lampau. Oke, maka sertakan is sebagai verb to be. Oke? Yang jadi patokan adalah verb to be-nya, bukan loss-nya. Karena loss muncul di bagian kedua. Verb to be muncul lebih awal. Oke? Tenses-nya apa ini? Tenses-nya apa ini? Present. Present. Tense. Kalau lampau bagaimana jadinya? The books which you borrow. Pakai ed apa enggak? Pakai ed. Oke. Yes. Yesterday Hmm. has lost. Very good. Oke. Sekarang saya pakai cara lain. Saya menjelaskan the book which is on the table. Oke, is expensive. Saya nanya Dokter Bubi, subjeknya mana? Kalimat yang kedua. The book which is on the table. Subjek utamanya mana? Subjek utamanya the book which is on the table. Ayo, subjek utama itu yang basicnya. Oh, the book Yes, very good. Oke, kata kerjanya mana? is expensive. Is aja. Oke? Oh, is. Iya, karena expensive itu artinya mahal. Tapi nggak apa-apa, masih aman. Karena Anda
at least bisa mengidentifikasi kata kerja. Kata kerjanya itu bentuk kata kerja asli atau kata kerja to be? To be. Oke, Kata kerja to be. alright. Kalau misalnya saya nggak tahu harganya, oke, mungkin saya bilangnya gini. Oke, saya nanya Dokter Zadid, kalimat saya ini kata kerjanya mana? Yang ini. Hmm, maybe. Yes, very good. May termasuk kata kerja asli atau kata kerja to be atau kata kerja bantu? Kata kerja bantu. Very good. Terus kenapa di situ ada be? Karena di dalam kalimat ini tidak memiliki kata kerja asli. Tidak memiliki kata kerja yang kayak speak, walk, buy, sleep, run, study. Nggak ada. Tapi kalimat ini diikuti oleh adjective. Memiliki adjective. Oke? Bisa diterima? Ya. Oke, very good. Sekarang saya kasih contoh yang whose. Ya. Nanti Anda review ya, supaya kita bisa move to another part of structure ya, yang masih ada beberapa yang harus dijelaskan. Oke. Saya kasih whose. Whose ini artinya kepemilikan. Untuk kepemilikan maksudnya. Contohnya, the car whose. Loh, Dokter Bubi hilang. The car whose tires are big. The car whose tires are big must be, anggap aja begini simpelnya. Sinyalnya Bubi hilang-hilangan. Iya, hilang. Oke, saya sambil saya buat kalimat sambil nunggu dia kembali. The student whose father is a doctor joins a competition. Joins competition every year. Oke. Nih, jadi untuk kepemilikan ini bisa benda yang memiliki apa atau orang memiliki apa. Nah, memiliki apanya ini dijelaskan supaya detail, supaya clear. Oke, contohnya. Kalimat dasar dari contoh saya yang pertama adalah seperti ini. The car must be expensive. Oke. Kalimat saya yang kedua, kalimat dasarnya, the student joins a competition every year. Oke. Tahu nggak sih, supaya jelas aja ya, the car must be expensive. Maksud saya ngomongin the car, itu the car yang ban-bannya mobil itu besar. Oke. The student yang mengikuti competition itu the student yang ayahnya seorang dokter itu loh. Oke. Oke. Misalnya saya ngomong lagi, rumah itu, the house is big. Yang jelas dong, kalau ngomong the house yang mana sih? Banyak rumah di sini loh, banyak rumah besar di sini loh. Rumah. Oh itu loh, tahu nggak sih? Rumah yang pemiliknya di luar kota. Di luar kota itu out of town. Rumah yang pemiliknya di luar kota itu loh besar.
Ayo, bagaimana? Sob, siapa yang mau coba? The house was Pemilik out. Gimana lagi? Rumah. pemilik rumah. The house was. Pemilik rumah yang was big. Pemilik rumah bahasa Inggrisnya apa? Was. Pemilik rumah. Resident. 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 Oke. Gini ya, di luar kota, Outside town. out of town. Hati-hati, ketika Anda menjelaskan setelah whose itu masuk kalimat lengkap ya. Masuk kalimat lengkap. Jadi, polanya begini. Subjek utama plus whose plus kalimat lengkap, kemudian plus verb utama. Nah, setelah ini terserah Mas. Oke. Verb utama itu tetap bisa verb asli, verb to be, bisa kata kerja bantu. Oke. Kalau saya bilang kalimat lengkap, Anda masih ingat? Kalau nggak salah saya sudah bilang, kalimat lengkap itu apa? Kalimat yang terdiri di subjek, kata kerja. Minimal itu. Oke. Nah, kalimat lengkapnya ini mana? Ini kalimat lengkap saya. Oke. Saya kasih warna biru. Loh. Kalau kalimat lengkap, itu ya tetap harus sesuai aturan tensesnya. Father is doctor. Nah, kalau ini bagaimana jadinya? Apakah sudah termasuk kalimat lengkap ini? Ada yang kurang nggak? Is out of town. Resident. Yes, very good. Good job. Good job. Dokter Bubi paham ya? Oke. Oke. Ini kalimatnya belum selesai. Silakan dilanjut. Anda kan masih menjelaskan the house-nya aja. Ini kalimatnya belum selesai. Ayo dilanjut. The house whose resident is out of town. Ayo. Was big. Atau Is is big. big. Ya, hati-hati di sini. Ini termasuk tensesnya apa? Present. Kenapa present? Ada? Setara. Iya, verb to be. Jadi harus setara. Kalau misalnya gini boleh nggak, Miss? Nggak boleh. Kalau bisa jangan. Harus setara. Ya. Oke. Very good. Sampai di sini sudah paham ya? Oke. Jadi selain menggunakan who, whom, whose terlepas dari penggunaan yang asli, Anda boleh pakai that. Oke. Hang on. Saya mau kasih contoh ini kan saya kasih contoh yang which ya. Kalau untuk contoh kalimat which yang menggunakan kata kerja asli agak jarang. The book hanya kata kerja tertentu yang bisa dipakai. The book which cost. The book which cost. Misalnya saya expensive. Seems good to read. Cost-nya di sini saya kasih S karena present tense harus setara nih. Seems-nya sama cost-nya harus setara. Oke, bisa diterima? Oke ya. Good job. Ini kok nggak mau ya? Hang on. Oh, nggak mau karena harus pakai is sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Misalnya, the book which seems expensive. Masih mau nggak ya pakai ini? Oke, the book which seems expensive is good. Udah gini aja. Oke?
Alright, sekarang kita next ke sini. Oke, nomor 5. Sekedar info, nanti kapan-kapan mungkin next kita belajar conditional sentence. Ya, ini belum belajar. Nanti ada type 1, ada type 2, ada type 3. Oke, ini kita skip dulu. Oke, sekarang nomor 5 saya kasih penjelasan singkat ya. Maaf, saya kepo ini. Kepo warna. So, nomor 5 penjelasannya sederhana. Ada 5 kata. Ya. Have. Saya kasih urutan ini aja. Make. Ini 3 kata pertama. 3 kata pertama ini hang on. Ini materinya namanya positive have. Memiliki arti menyuruh. Jadi have, make, let, dan 2 kata berikutnya nanti sebenarnya mereka mempunyai artinya masing-masing. Tapi 5 kata ini memiliki arti yang sama ketika mereka sudah masuk materi causative have. Oke ya. Jadi kalimat menyuruh orang, kalau menurut saya sih menyuruh orang secara halus. Biasanya kalau kita menyuruh orang kan pakai order, pakai pakai instruct. Oke ya. Nah, sekarang katanya ini saya bikin di sini aja pakai have, semuanya sama. Mana ya? Hang on. Saya taruh sini aja. Subject plus have atau make tadi ya. Ini sementara saya kasih contoh have atau has. Kemudian diikuti oleh objek. Objeknya ini harus orang. Harus orang. Nah, karena nanti kenapa saya pakai orang? Karena nanti ada objek benda. Contohnya nanti sendiri, penjelasannya sendiri. Diikuti verb asli murni. Ya, verb asli murni tanpa ada tambahan apapun. Meskipun subjeknya tunggal maupun jamak. Contohnya bagaimana? Oke, contoh. I have them study. She has them study. Bisa diterima? Oke. Bisa ya? Aman? Aman. Aman. Sekarang, satu kata selanjutnya adalah kata kata get. Ya. Get. Get ini sebelum verb asli harus ada to. Harus, pokoknya harus. Kalau get itu ada to-nya setelah objek. Oke. Jadi kalimatnya bagaimana? Kalimat ini Anda rubah juga. Silakan. Jadi bagaimana? Ayo, satu-satu ini dirubah. Satu-satu. Iya, Anda Dokter Jadid pakai I, Dokter Bubi jadi pakai she. Jadi bagaimana kalau pakai get? Ayo.
I get them to study. Very good. Dr. Bubi, silakan pakai she. She get them to study. Get-nya pakai S apa enggak? Pakai S. Boleh, oke. Oke ya. Nanti them-nya di sini, objeknya itu ya bisa tahu ya bentuk objek ya. Bentuk objek itu kinds of objects. Nanti kalau saya jadinya me. Tahu ya? Kalau kamu jadinya you. Kalau dia perempuan jadinya her. Kalau laki-laki jadinya him. Kalau mereka jadinya them. Kalau kita jadinya us. Oke? Kalau untuk kepemilikan, maksudnya kepemilikan benda. Contohnya, buku saya. Oke, nanti kalau buku saya bilangnya begini. Buku saya, buku kamu, buku mereka, itu jadinya begini. My book, your book, saya. Oke, your book, kemudian her book, his book, hati-hati, his book, their book. Oke, kemudian our book. Oke ya, saya lanjutin satu lagi. Habis ini selesai. Helps di sini optional, bisa pakai to, bisa hang on. Bisa pakai to, bisa tanpa to. Oke? Ini kalau pakai help. Paham ya? Oke, terakhir nomor 5 jawabannya apa? E. Mix all American to spell. Pakai apa? Apa jawabannya? Bravo. Bravo. Ayo Alpha. cek lagi Dokter Zadid. Kenapa Anda B? Di sini pakai apa nih? Ayo. Jawabannya yang benar punyanya Dokter Bubi. Lost. Lupa ganti providernya, mohon maaf ya. Oke, jawabannya yang benar adalah alfa, Dokter Zadid ya, Dokter Bubi benar. Kenapa Dokter Bubi jawabannya alfa? Kenapa? Kenapa? Dokter Bubi, kenapa jawabannya A? Feeling. Kok bingung? Ini loh penjelasannya. Nih. Ini kan penjelasannya ini. Ayo. Gimana nih? Kenapa? Ayo. Ini penjelasannya. Jadi, ayo. Kenapa? Ayo. Langsung verb murni Iya. setelah objek Setelah objek, langsung? verb murni. Iya, jadi pattern yang ini untuk have, make, sama let. Oke? Tapi kalau get, ini. Pakainya, Yang pakai to. iya dong. Oke, kalau help, Help juga pakai to. help itu fleksibel. Bisa pakai to, bisa tanpa to. Oke? Oke, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Awal-awal nampak pelan, tapi Anda dapatnya banyak. Oke, nggak apa-apa. Oke?
So just let me know whenever you want to study ya. Kira-kira besok kita belajar atau bagaimana? Besok belajar, Miss. Baik, oke ya. Sampai Jadi seminggu 3 kali. baik, ya oke. So, Harinya Selasa, Rabu, Kamis. oh begitu, beruntun ya. Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Baik, oke. Oke. Ya. Kalau sudah jelas ya penjelasannya hari ini ya. Ya. Jelas. Nanti kalau sempat minta tolong di-review supaya kita bisa move on dengan cepat. Anda dapatnya banyak juga, oke? Terus nanti kalau misalnya Anda mengerjakan nomor-nomor berikutnya, silakan kompakan saja mau ngerjain sampai nomor berapa, oke? Sehingga ketika di kelas kita tinggal bahas-bahas saja, oke? Baik. Miss, Ya, ini nggak kenapa? ada materi untuk review nggak kira-kira? Soalnya kalau kita sendiri kayak mungkin past tense, present perfect itu lupa, jadi dan materinya nyari kemana bingung. Oh gini, kemarin saya sudah share Google Doc. Saya sudah share Google Doc di Dr. Bubi. Nanti bisa di-share ke Dr. Zadid. Saya kasih note ya. Iya. Jadi akses ini. Ya. Iya. Nanti sementara Anda nge-reviewnya dari catatan yang saya berikan di Google Doc saja ya. Oke? Ya. Nanti kalau misalnya ada ketika Anda mengerjakan sesuatu atau apa, ada pertanyaan, boleh langsung WA ke saya, nggak apa-apa. Saya nanti bantu menjelaskan pakai voice note, insya Allah ya. Oke? Ya, atau dibuatkan grup aja, Miss. Buat Baik, bertiga gitu. boleh nanti saya buatkan ya. Oke. Ya. Alright. So, kita berdoa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for joining and have a nice rest of the day. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Miss. You're welcome.